Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Soleman Effendi, NPM 1961 2019 8. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai. Yang pertama, secara antropologi budaya, manusia merupakan makhluk Tuhan tersempurna karena pada manusia selain kehidupan ia dianugerahi cipta, rasa, dan karsa, maka lahirlah manusia budaya atau berbudaya. Sebagai manusia berbudaya, ia memanfaatkan sumber daya alam soalnya disingkat SDA dalam usaha mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Dalam kehidupan antara manusia dengan sumber daya alam senantiasa berhubungan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Hubungan tersebut memberikan beban pada sumber daya alam sehingga daya dukungnya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Sebagai contoh, pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong setiap bangsa untuk meningkatkan kemakmuran lewat peningkatan produksi, baik peningkatan bahan makan atau industri. Meningkatkan gaya hidup sebagai akibat meningkatnya pendapatan juga dapat mengancam lingkungan. Misalnya, banyaknya transportasi semakin menambah adanya polusi udara. Faktor perubahan teknologi juga bisa merusak lingkungan. Penggunaan nuklir bisa mempengaruhi manusia secara langsung maupun tidak langsung, yaitu meningkatkan panas bumi, serta tindakan dalam mencari ikan di sungai yang menggunakan bahan racun dapat mengakibatkan matinya semua organisme yang ada sehingga keseimbangan ekosistem sungai tersebut menjadi rusak. Hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Hakikat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Agar pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan lestari, maka pelestarian pembinaan sumber daya alam diarahkan pada pengembangan pikiran, perasaan, moral, dan lain-lain. Pelestarian sumber daya alam pada dasarnya merupakan masalah yang menuntut kesadaran dari setiap anggota masyarakat akan kebersamaan nasibnya sebagai penduduk bumi. Dalam kaitannya dengan masalah ini, pendidikan diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian sumber daya alam. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan diharapkan dapat menambahkan kesadaran peserta didik akan pentingnya keseimbangan yang ideal antara hakikat kehidupan manusia, pembinaan sumber daya alam, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam demi keselamatan umat manusia. Pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Dalam rangka pembinaan sumber daya alam hubungan dengan pelestarian sumber daya alam, jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup diberikan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Metode yang dipakai adalah pendekatan monolotik untuk PT dan integratif untuk SD sampai dengan sekolah lanjut tingkat atas. Secara ideal, pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup menjadi mata pelajaran tersendiri di sekolah karena pembahasannya lebih luas dapat disajikan kepada peserta didik, yaitu menggunakan pendekatan monotolik. Konsekuensi dari penggunaan pendekatan ini antara lain menambah tenaga pengajar baru, menambah bidang studi baru, dan keharusan menyusun silabi tersendiri. Pendekatan integratif diberikan pada jenjang pendidikan formal pada tingkat sekolah dasar sampai
LTA dengan cara dipadukan dengan mata pelajaran yang relevan. Dapat dikatakan bahwa pendekatan integratif di sini bukan sekedar membicarakan masalah PKLH atau sumber daya alam pada setiap kali mengajar, tetapi yang diharapkan adalah integrasi secara konseptual yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis berdasarkan kurikulumnya, sehingga baik tujuan maupun materi kedua pokok bahasan tersebut benar-benar menyatu. Pembinaan melalui jalur pendidikan non-formal pada dasar pendidikan non-formal ini sering diabaikan. Padahal, jika dilaksanakan dengan teratur, disiplin, maka hasilnya akan baik juga. Hal ini disebabkan jalur pendidikan non-formal jangkauan sasarannya sangat luas. Di antaranya, pendidikan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian, tujuannya sama, yaitu membawa anak ke arah kedewasaan yang bertanggung jawab. Mulai dalam keluarga inilah anak diperkenalkan norma-norma kehidupan yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, dan ia menjadi tanggung jawab keluarga. Berhubungan dengan pembinaan sumber daya alam dalam rangka pelestarian sumber daya alam, maka keluarga dalam hal ini orang tua wajib memberi pengertian tentang sumber daya alam, manfaat, akibat adanya kerusakan sumber daya alam, serta cara-cara dalam melestarikan secara mikro. Selanjutnya, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Penduduk sebagai sumber daya manusia diharapkan dapat merupakan modal dasar bagi pembangunan. Pada kenyataannya ternyata masih menghadapi berbagai masalah, baik ditinjau dari sudut pola penyebaran, mobilitas, laju pertambahan jumlah, dan kualitasnya. Ditinjau dari kualitasnya, baik fisik maupun non-fisik, keduanya relatif rendah. Peningkatan sumber daya manusia diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan untuk mengolah sumber daya alam serta menjaga ekosistem yang serasi, selaras, dan seimbang. Manusia sebagai komponen lingkungan. Manusia dapat mengubah lingkungan sedemikian rupa sehingga dapat merusak, melestarikan, atau bahkan menghancurkan semua kehidupan di bumi. Berdasarkan potensinya dalam mengubah lingkungan, seolah-olah manusia merupakan spesies paling dominan dan berkuasa. Padahal kenyataannya secara biologis tidaklah demikian. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya apabila tidak ada tumbuhan. Demikian pula seandainya tidak ada hewan-hewan, baik hewan renik maupun besar. Sebaliknya, tumbuhan dan hewan-hewan tersebut akan tetap dapat lestari seandainya pun tidak ada manusia. Sesungguhnya manusia yang memerlukan kehadiran mereka dan bukan sebaliknya. Adanya bencana yang berlangsung di mana-mana di belahan bumi, misalnya bencana kekeringan dan kekurangan pangan di Somalia saat ini yang mengakibatkan kematian massal, merupakan kasus-kasus contoh dari salah urus manusia dalam mengelola lingkungannya. Keadaan demikian ini haruslah disadari bersama. Jumlah penduduk yang besar disertai dengan laju pertambahan tinggi akan menyebabkan tekanan ekosistem semakin bertambah. Apabila tekanan jumlah penduduk beserta semua aktivitasnya sudah melampaui nilai ambang batas daya dukung ekosistem, maka bencana besar yang bisa berakibat fatal akan segera muncul. Dengan demikian, dalam upaya membangun tidak boleh melewati nilai ambang batas daya dukung ekosistemnya. Pengertian nilai ambang batas adalah suatu ukuran atau kriteria tentang biotik, abiotik, dan sosial budaya di mana seharusnya manusia tidak perlu melakukan perubahan melebihi kriteria tersebut. Bentuk hubungan manusia lingkungan. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Ia membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya. Manusia memiliki potensi mengubah lingkungan yang jauh lebih besar dibanding makhluk lain di bumi ini. Melalui teknologinya, mengelola lingkungan dan menyesuaikan dirinya dengannya.
Dampak negatif teknologi terhadap lingkungan sekarang bertambah penting karena makin luas, cepat, dan irreversible. Beberapa dampak negatif tersebut antara lain adalah terkurasnya sumber daya, gangguan iklim, pencemaran lingkungan, destabilisasi dan dekompensasi lingkungan, konsumsi tinggi dan massal, destruksi dan kepunahan spesies hewan dan tumbuhan, serta distorsi biokultural. Pada garis besarnya, terdapat dua macam bentuk hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungannya, yaitu interaksi yang bersifat positif dan bersifat negatif. Manusia yang berinteraksi positif adalah yang dapat mengubah lingkungan, dan perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut dapat menjaga kelangsungan fungsi serta keseimbangan ekosistem yang ada. Berkebalikan dengan interaksi yang bersifat positif, manusia yang berinteraksi negatif terhadap lingkungannya adalah apabila perubahan-perubahan yang diperbuatnya, baik fisik, biotik maupun sosial kultural, melebihi nilai ambang batas daya dukung lingkungannya, sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Peranan pendidikan. Melalui pendidikan akan dapat diharapkan diperoleh sumber daya manusia yang selain menguasai ilmu dan teknologi, juga berpengaruh positif terhadap lingkungan. Jalur pendidikan persekolahan formal dimulai dari pendidikan jalur dasar hingga perguruan tinggi. Orientasi pendidikan hanya pada teori-teori saja dapat tanpa menyediakan kesempatan membawa peserta didik mengenai alam sekeliling dan mencocokkan dengan teori-teori yang diperolehnya. Karena tidak mengenal alam sekelilingnya, maka peserta didik tidak mengetahui manfaatnya dan selanjutnya tidak akan menyayanginya. Kenyataan, pada saat ini terdapat suatu kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam sekeliling pedesaan dan pertanian. Hal ini disebabkan karena mereka merasa materi pelajaran yang didapat di sekolah beda sekali dengan yang dilihat di sekelilingnya. Lagi pula mereka tidak diasuh untuk berkaitan. Akibatnya adalah semakin banyaknya orang pintar di desa yang lari ke kota dan atau semakin jauh dari lingkungan. Oleh karena itu, perbaikan terhadap tekanan dan orientasi pendidikan harus dilakukan. Kesimpulan, peningkatan sumber daya manusia diarahkan kepada penguasa ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam tanpa merusak lingkungan, tanpa merusak keseimbangan ekosistemnya, dan bahkan mampu melaksanakan usaha konservasi sumber daya alam tersebut. Dengan demikian, interaksi yang terjadi antara manusia Indonesia dengan lingkungannya adalah interaksi positif. Untuk dapat berinteraksi positif, maka manusia Indonesia harus belajar untuk mengenal dan mengetahui kedudukannya sebagai salah satu unsur pembentuk ekosistem, baik melalui pendidikan persekolahan atau formal maupun luar persekolahan atau non formal. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan atau perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.